Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa Bapak pimpin sendiri. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak. Sekarang Bapak mau absen. Untuk itu dimohon kepada anak-anak, apakah teman sebangkunya ada atau tidak? Yang sebelah kiri teman sebangkunya ada? Yang di sebelah kanan ada? Yang di depan ada? Berarti hadir semuanya ya? Ya. Oke, materi pembelajaran kita hari ini ialah magnet. Bapak ingin bertanya, kamu tentu bermain dengan magnet yang dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Tahukah kamu dari mana? Dari mana magnet itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa magnet? Ada yang pernah tengok, pernah lihat apa itu magnet? Belum? Ada atau tidak? Ada. Kalau pernah ada, Bapak akan berikan contohnya. Ini adalah magnet. Pernah tengok yang seperti ini? Kalau bahasa Bataknya bosi barani. Udah tahu kan? Itulah magnet. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenali sifat-sifat magnetis dan tidak magnetis. Yang kedua, magnet yang ditarik, menentukan magnet yang akan ditarik dalam menembus beberapa benda yang mengetahui. Tujuan pembelajaran kita adalah magnet. Yang pertama, mengetahui benda yang bersifat magnetis. Yang kedua, kekuatan gaya tarik magnet. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, mengetahui benda yang bersifat magnetis. Kedua, kekuatan gaya tarik magnet. Jadi, sudah ada yang pernah melihat nampak magnet kan? Sudah sering mungkin ya.
Ya, jadi magnet ini adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang lain, seperti contohnya logam, besi, baja. Jadi itulah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Benda-benda yang dapat tertarik oleh magnet disebut benda yang bersifat magnetis. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat tertarik oleh magnet adalah magnet, benda yang tidak magnetis. Berarti jika magnet ini dapat menarik suatu benda, berarti dia magnetis, benda magnetis. Dan jika dia tidak tertarik oleh magnet, dia tidak magnetis. Itulah macam dari gaya magnet ini. Yang kedua, pengaruh jarak benda magnetis terhadap kekuatan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet selain dipengaruhi oleh garis gaya magnet, juga dipengaruhi oleh jarak benda magnetis. Jadi pengaruh jarak benda, misalkan jarak benda yang ditarik oleh magnet ini, jika dihalangi oleh suatu benda, seberapa besar dia kekuatannya. Itulah pengaruh jarak benda magnetis. Terus kutub senama dan tidak senama pada magnet. Kekuatan magnet terbesar terletak pada bagian ujung-ujung magnet atau kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub. Jadi ini magnet memiliki dua kutub. Ada kutub selatan dan ada kutub utara. Apa tadi? Ada kutub selatan dan ada kutub utara. Jadi magnet ini ada dua kutub. Jika satu magnet ini bertemu dengan sama-sama satu kutub, dia akan tolak menolak. Dan jika dia berlawanan kutub, maka dia akan tarik menarik. Seperti ini. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Yang merah kutub utara, yang biru kutub selatan. Jika dia sama-sama yang biru, dia akan menolak. Dan jika dia yang merah sama yang biru, dia akan tarik menarik. Itulah sifat dari magnet. Oke, selanjutnya Bapak minta untuk anak-anak kita membagi kelompok. Kita akan melakukan percobaan benda apa yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi Bapak akan bagi dua kelompok saja, satu dari kanan Bapak, satu yang di kiri Bapak. Kita mulai dari dua kelompok saja ya. Bapak akan bagi magnetnya, jadi untuk anak-anak akan melakukan percobaan benda yang dapat ditarik oleh magnet, mana yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke? Ini. Yang ini kelompok satu, yang ini kelompok dua. Jadi yang pertama untuk kelompok satu, kalian akan mendiskusikan benda apa yang dapat ditarik oleh magnet. Ini, kalau misalnya buku dapat ditarik oleh magnet? Tidak. Ya, kita coba.
Nggak ada. Kalau pulpen, coba. Tidak. Kalau besinya, ini ujung pulpennya. Enggak, ini dibuka. Oke. Untuk selatannya, ini. Oke. Tapi enggak pada kuat. Apanya? Kekuatannya. Berarti dia kalau dia lengket, berarti dia tadi apa? Bersifat magnetis. Nah, itulah benda yang bersifat magnetis. Berarti dia mengandung logam, besi atau baja. Oke, kelompok 1 sudah tahu yang mana yang dapat ditarik oleh magnet dan yang mana yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kalau seperti paku, ini coba lengket. Berarti kalau paku terbuat dari besi bersifat magnetis. Ya, untuk kelompok 2 kita akan mencoba kalau paku. Lengket. Berarti dia bersifat magnetis. Kalau misalnya buku lengket, berarti tidak bersifat magnetis. Kalau misalnya tipek, tidak, berarti tidak bersifat magnetis. Oke, jadi itulah sifat-sifat dari magnet. Jika dia bersifat magnetis, maka dia terbuat dari besi, logam atau baja. Itulah dia yang bersifat magnetis yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi kita akan melakukan percobaan lagi untuk yang pertama untuk kelompok 2 dulu. Misalkan kita akan melakukan percobaan menarik benda paku ini dengan penghalang buku. Seberapa besar kekuatan magnet ini menarik paku? Yang kelompok 1 diperhatikan ya. Coba dibuat penghalangnya. Enggak, kayak ini. Apakah dia lengket? Enggak. Coba ini. Tidak. Berarti dia tebal. Coba kita tipiskan dulu. Misalnya 1 lembar kayak gini. Coba buat biasa. Lengket. Nah, berarti lengket. Oke, jadi itulah kekuatan dari magnet ini. Kekuatannya, kekuatan daya tariknya masih ada apa namanya? Ketebalan dalam kekuatan daya tarik magnet. Jadi ketebalan kekuatan daya tarik magnet ini kira-kira 3 cm. Berarti dia udah lemah kekuatan dari daya tarik magnet ini. Paham? Jadi inilah materi pembelajaran kita hari ini tentang magnet
sifat-sifat magnet dan kekuatan daya tarik magnet pada hari ini. Di mana tadi magnet mempunyai dua kutub, ada kutub utara dan ada kutub selatan. Dan mempunyai kekuatan daya tarik magnet jika dihalangi tidak sekuat kekuatan daya tarik magnet jika dihalangi kira-kira 3 cm dia masih lemah, gitulah ya kekuatan daya tariknya. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Dimohon untuk anak-anak jangan lupa mengerjakan PR-nya, pekerjaan di rumah. Besok Bapak akan kumpulkan, besok kita akan kumpulkan PR-nya. Mungkin sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.